Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan kembali belajar PJJ beserta Pak Zen dan Ibu Sumi. Jadi, untuk pelajaran kalian nanti Bapak Zen dan Ibu Sumi bersama-sama ngajarnya. Tidak seperti tahun lalu di mana Bapak Zen ngajar full semuanya untuk kelas 2, 3, dan 5 dan Bu Sumi mengajar kelas 1, 4, dan 6. Jadi kita akan tukar-tukaran. Jadi kalau minggu ini kalian yang diajarnya Bu Sumi, minggu depannya dia akan diajar oleh Pak Zen. Selamat belajar ya, dan semoga kalian tambah pintar dalam pelajaran. Berikut Ibu Sumi. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Sumi. Ya, seperti yang dikatakan Pak Zen tadi, untuk pelajaran TIK tahun ini, Ibu Sumi dan Pak Zen akan mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Ya, kita akan belajar sama-sama. Tetap semangat ya, meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Dari kelas 1 sampai kelas 6, kita akan belajar TIK lebih menarik lagi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali tentang bagaimana untuk belajar TIK. Hari ini untuk kelas ini kita akan belajar menggunakan Google Slides. Ada yang pernah tahu Google Slides itu apa? Ada? Jadi Google Slides itu adalah PowerPoint yang diciptakan oleh Google. Ada yang tahu PowerPoint itu apa? Oh, oke. Nah, PowerPoint itu adalah sebuah aplikasi yang kita dapat gunakan untuk merekam sebuah presentasi. Jadi kita bisa buat presentasi dan kita bisa tampilkan ke orang menggunakan Google Slides ataupun Microsoft PowerPoint. Kalian sudah kebayang apa belum? Belum? Atau udah? Nah, Bapak akan menceritakan caranya menggunakan Google Slides. Untuk itu, mari kita perhatikan ke dalam tayangan Bapak yang berikut ini. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat pada monitor kalian sendiri, Bapak sekarang sedang berada pada yang namanya Google Chrome. Ataupun kalau kalian nggak punya Google Chrome, boleh pakai Microsoft Firefox. Kalau nggak ada lagi, boleh pakai Microsoft Edge. Ini yang Bapak berikan adalah contoh untuk menggunakan Google Slides di komputer. Jadi kalau yang pakai komputer bisa pakai cara Bapak. Tapi bagaimana yang tidak punya komputer atau yang lebih senang menggunakan smartphone? Jangan khawatir, Bapak pun akan menceritakan ke kalian caranya menggunakan Google Slides di handphone kalian. Coba sekarang kalau itu perhatikan. Yang pertama Bapak tulis adalah Bapak akan klik Google Slides. Bapak enter. Nah, setelah itu kalian akan muncul gambar seperti ini. Kalian klik bagian sini. Setelah kalian klik, sekarang kalian ketik go to Google Slides. Oke, kalian minta akunnya dulu. Kalau kalian sudah punya akun pada komputer kalian tidak perlu melakukan lagi. Tapi karena Bapak belum masuk ke dalam akun Bapak akan masuk dulu. Ketikkan password yang kalian sudah ingat. Maaf, Bapak salah. Nah, setelah itu kalian akan tampil
seperti ini pada komputer kalian. Nah, Google Slides ini adalah sebuah aplikasi yang kalian bisa gunakan dengan sangat-sangat banyak sekali gunanya. Dan kalian bisa menggunakan ini untuk menjelaskan data diri kalian ataupun hobi kalian, jadi banyak sekali. Tapi pertama kali sebelum kita mulai, kita harus mengetik yang namanya judul. Oke, ada yang tahu bagaimana caranya membuat judul? Bapak akan tulis ya. Sekarang Bapak klik di bagian ada tulisan Untitled Presentation. Setelah itu Bapak akan ketik tugas TIK. Kalian boleh tulis setelah itu nama, absen, dan kelas. Kalau misalnya Pak Zen, Bapak misalnya Bapak kelas Zen, terus absennya misalnya Bapak kelas nomor urut 1, terus kalian bisa tulis kelas, misalnya kalian kelas 5A atau 3C, terserah kalian. Tapi ini hanya contoh Bapak ya. Kalian tulis nama, absen, dan kelas. Nah, setelah itu kalian akan mempunyai tampilan awal seperti ini. Hari ini yang Bapak akan ajarkan adalah cara membuat yang namanya text box. Ada yang tahu text box itu apa? Text box adalah sebuah cara untuk membuat kalian punya tulisan di dalam kalian punya Google Slide. Sekarang Bapak akan klik di sini, Bapak akan klik text box, dan Bapak akan tahan Bapak punya mouse, dan Bapak akan buat seperti ini. Jadi kalian klik, terus tahan kalian punya mouse, terus kalian lebarkan sedikit. Setelah itu akan muncul kotak seperti yang ada pada layar. Sekarang kalian bisa mengetik misalnya, saya tidak pergi ke sekolah karena sedang belajar di rumah. Seperti itu. Sangat gampang. Terus Pak, gimana caranya delete? Untuk delete, kalian bisa ketik delete. Ada pada tombol keyboard kalian tinggal tekan delete, akan hilang. Nah, berikutnya, untuk menambah slide, kalian bisa menuju ke tombol ini. Pada tombol ini kalian cukup tekan plus, dan akan muncul tombol kedua, slide kedua. Sekarang Bapak akan kembali ke slide pertama dulu. Klik to add title yang ada pada tulisan ini, kalian klik, dan kita akan membuat judul pertama kita. Contohnya, judulnya adalah membuat biodata. Kalian boleh tulis lagi nama, kelas, absen. Setelah itu kalian bisa menulis. Misalnya kalian memiliki kalian mau tulis kalian punya data diri. Setelah itu kalian klik ke kotak yang di bawahnya, kalian tulis 1. Misalnya kalian tulis nama, misalnya nama Bapak Pak Sen. 2, misalnya kelas, kelasnya misalnya kelas 3 atau 4. Kalian misalnya Bapak kasih contoh kelas 6 misalnya ya. Berikutnya kalian bisa tekan kalian punya alamat rumah, misalnya di Dago, dan seterusnya. Berikutnya Bapak akan membuat slide baru. Kalian juga bisa membuat slide baru dengan mengklik kanan dan klik new slide. Bisa banyak sekali caranya ya. Nah, berikutnya kita akan membuat misalnya hobi. Misalnya hobi Pak Zen adalah memperbaiki komputer. Di saat itu, di saat senggang, Bapak biasanya memperbaiki
komputer. Semakin banyak kalian tulis, semakin bagus. Oke, berikutnya Bapak akan menjelaskan cara membuat yang namanya gambar. Untuk gambar, kalian klik insert, kalian pilih image. Kalian boleh search the web. Search the web artinya kalian akan mengambil langsung dari Google. Bapak contohkan ya. Nah, di Google Image ini Bapak klik, misalnya Bapak tulis bunga. Bapak klik masuk dan Bapak klik insert. Apakah yang terjadi? Lihat, sudah ada bunga di Bapak punya slide. Sangat gampang bukan? Jadi kalian cukup insert, image, search the web. Kalian pun bisa mengambil dari komputer kalian menggunakan upload from komputer atau menggunakan metode-metode lain yang ada pada tulisan. Sekian penjelasan Bapak menggunakan teks dan image. Oke anak-anak, untuk bagaimanakah cara untuk mengambil dan mengumpulkan tugas kali ini? Untuk pengumpulan tugas hari ini, kita akan menggunakan media share yang ada pada Google Slides. Sekarang perhatikan di monitor Bapak. Bapak akan perbesar sedikit ya. Nah, kalian bisa menggunakan tombol share. Tombol share ini yang berwarna kuning ini tinggal kalian tekan. Kalian tekan got it. Terus kalian namakan misalnya tugas kelas. Nama kalian absen dan berikutnya kelas. Kalian save dan kalian akan simpan di SD Santa Ursula .tik classroom @gmail.com. Kalau kalian sudah klik, tekan klik dan message-nya kalian tekan lagi nama kalian, kelas kalian dan absen kalian. Setelah kalian selesai, tinggal di send. Cukup mudah bukan? Karena itu, ayo kita kerjakan dan kita buat bareng-bareng ya. Ditunggu jawabannya. Selamat siang. Berikutnya, Bapak akan menjelaskan cara menggunakan Google Slides cukup dengan smartphone kalian. Pertama, kalian cukup menekan pada bagian Play Store. Coba cari Play Store atau App Store jika kalian tidak menggunakan Android tapi menggunakan iPhone. Kebetulan Bapak di sini menggunakan Android. Kalian cukup klik Play Store dan kalian akan coba cari yang namanya Google Slide. Bapak kebetulan sudah mencari dahulu, Bapak akan coba lagi. Silahkan dilihat. Nah, di sini ada berbagai macam slides, tapi Bapak akan menjelaskan cara menggunakan Google Slide dengan cara smartphone. Kalian cukup install. Lihat, Bapak mengklik tombol installnya dan kalian akan mendownload untuk mengambil data dari Google Slide. Nah, pada bagian ini banyak sekali contoh-contoh Google Slide yang kalian bisa dapatkan. Dan banyak sekali cara yang kalian bisa pakai untuk menggunakan Google Slide. Sebentar lagi Bapak akan selesai. Sebenarnya banyak juga produk-produk yang kalian bisa pakai untuk membuka slide. Tapi karena kita menggunakan Google Classroom, Bapak menyarankan semuanya menggunakan Google Slide dulu. Sehingga lebih gampang untuk diperiksa dan Bapak juga bisa sama-sama karena kalian pasti semuanya memiliki alamat Google.
Lihat, sudah mau selesai. Oke, sekarang akan diinstal dulu. Oke, sudah selesai. Sekarang Bapak akan open. Dan sekarang kalian bisa skip bagian ini kalau kalian tidak butuh. Tapi kalau kalian mau lihat-lihat juga boleh. Kalau kalian skip berada pada sebelah kiri tadi, tapi kalau kalian langsung saja ada tulisan dan-nya. Sekarang untuk membuat sebuah Google Slide baru, kalian lihat pada bagian kanan bawah ada tombol plus. Bapak akan klik tombol plus dan dia akan membuat presentasi pertama kalian. Bentuknya sebenarnya sangat mirip dengan Google Slides pada komputer. Kalian lihat pada bagian ini, kalian cukup tekan bagian double tap dan kalian bisa langsung mengetik. Kalian klik 2 kali untuk mengetik. Kalian bisa tulis sama. Contohnya membuat biodata. Biodata. Terus pada ini juga kalian tulis nama kelas, dan absen kalian masing-masing. Jika sudah, kalian tekan pada sebelah kiri atas ada tombol cek, kalian cek. Oke, sekarang kalian sudah berhasil membuat slide pertama kalian. Bagaimana cara untuk menambah slide baru? Pada tombol kanan bawah, kalian cukup tekan tambah. Kalian akan melihat berbagai macam bentuk template dari slide. Kita akan coba yang tulisannya title and body. Kalian lihat yang berkilau ini, Bapak akan klik 1 kali. Lihat, berikutnya Bapak akan mengecek, misalnya Bapak akan nulis, klik 2 kali untuk mengklik dan mendapatkan mode keyboard data diri. Jika sudah, kalian tekan lagi tombol cek yang berada pada kiri atas. Berikutnya, kalian juga bisa mengetik seperti nama, kelas, absen, dan lainnya. Begitu dari penjelasan tentang membuat text box. Berikutnya, Bapak akan menceritakan cara membuat image masuk ke dalam kalian punya Google Slide. Silahkan dilihat. Kalian cukup tekan tambah yang berada pada sebelah kanan. Seperti yang Bapak sudah tekan berwarna kuning. Setelah itu kalian cari tombol image, kalian klik, dan kalian bisa menggunakan from camera. Google Slide pada komputer lumayan berbeda dengan Google Slide yang berasal dari kamera. Bapak sekarang akan mencoba memfoto ruangan kelas TIK. Bapak akan coba dilihat ya. Mungkin kalian pun rindu melihat kelas kalian yang sudah lama kalian tidak pakai. Kalian allow 2 kali, izinkan, dan kalian kemudian tinggal kalian enter 1 kali untuk mengambil gambar. Dan setelah kalian mengambil gambar, kalian akan tekan OK. Kalau tidak suka, kalian bisa tekan retry atau diulang. Berikutnya seharusnya kalau kalian menekan dengan benar, kalian akan bisa melihat gambarnya sudah ada pada kalian punya slide. Baik, terakhir. Kalau kalian mau menyimpan atau kalian mau
menggunakan kalian men-share kalian punya Google Slide yang nanti Bapak dan Ibu Sumi akan periksa. Kalian cukup tekan tombol 3 titik di atas dan kalian tekan share and export. Kalian tekan share. Kalian tekan allow satu kali lagi dan kalian akan mengklik seperti yang Bapak sudah berikan pada Google Form kalian. Kalian cukup tulis SD Santa Ursula .tik .classroom @gmail.com. Dengan begitu, Bapak dan Ibu Sumi akan mampu memeriksa tugas kalian. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan absen kalian dikirim ke dalam Google Slide kalian yang Bapak akan periksa nanti. Dan ketika sudah, cukup tekan tombol semacam kapal warna biru dan kalian akan selesai. Simple bukan? Terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kita akan untuk anak kelas 4. Hari ini tugas Bapak adalah kalian membuat slide media transportasi. Apa aja? Slide 1 bisa berisi transportasi di darat, slide 2 berisi transportasi di laut, dan slide 3 adalah transportasi udara. Untuk kelas 4, Bapak pengen tidak hanya ada tulisan, tetapi juga ada gambar-gambar. Misalnya, kalau transportasi darat ada apa aja? Sepeda, mobil, motor, dan yang lainnya. Begitu juga dengan laut, seperti speedboat, kapal besar, sampan, dan untuk udara banyak ya, helikopter, pesawat terbang, jet tempur, dan yang lainnya.